Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 14 Januari 2022 hanya di STTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat Nana sama Alia dia lagi ngobrol di sebuah kafe, dan di sini juga Nana juga menceritakan tentang cincinnya itu yang dikasihkan kepada Pak Fajar. Di sini Nana juga sudah menceritakan semuanya kepada Mbak Lia, dan Mbak Lia juga dia ngomong kepada Nana, maafin saya nak, saya sempat curiga kepada kamu, kata Mbak Lia kepada Nana. Di sini pas dia lagi ngobrol tiba-tiba datanglah Tante Merlin sama Lula. Lalu Nana juga dia sangat kaget dan dia juga senang. Lalu dia juga menanyakan kepada Lula, kenapa kamu ada di sini Lula, kata Nana kepada Lula. Singkat cerita di sini Lula sama Tante Merlin juga dia menceritakan semua rencananya itu. Di sini juga pas dia lagi ngobrol tiba-tiba datanglah si Nurus Tunyung, si Alia, si Late sama si Nurus Tunyung, si Priska. Dia juga sangat kaget melihat Mbak Lia sama Nana akrab aja nggak ada apa-apa, dan terlihat si Alia Sate sama si Nurus Tunyung, si Priska juga dia ngomong, kenapa ini kok jadi kayak gini, kata si Alia Sate kepada si Priska. Lalu mereka juga dia pergi dari tempat itu untuk mengasih tahu kepada si Kehed Kelvin. Lalu Nana sama Lula dan Tante Merlin dan Mbak Lia juga dia pergi untuk mencari gaun pengantin. Lalu di sini si Broko Kroni yang lagi mengganggu pelayan kafe itu dia mendengar dan melihat ada Nana, Lula sama Mbak Lia dan Tante Merlin lagi memilih gaun pengantin untuk Mbak Lia. Lalu di sini juga si Broko Kroni juga dia mendengarkan pembicaraan Tante Merlin sama Nana dan Mbak Lia dan Lula. Lalu Tante Merlin juga nyuruh kepada Mbak Lia harus menjajal gaun pengantin itu. Tiba-tiba dia keluar dari tempat penggantian baju itu. Terlihat si Broko Kroni juga dia sampai ngelai melihat kecantikannya Mbak Lia. Dasar si kadal buntung, dia tidak ngicep-ngicep, dia melihat kecantikannya Mbak Lia yang memakai gaun pengantin. Di sini terlihat pas dia lagi memakai gaun pengantin tiba-tiba ada telepon dari Dewa Mat dari Pak Fajar. Lalu terlihat di sini juga Pak Fajar yang lagi panik, dia mencari cincin yang hilang itu, dia menelepon Mbak Lia dan terlihat dia juga sangat panik karena telepon itu tidak diangkat-angkat. Terlihat Mbak Lia juga di sini ngomong kepada Tante Merlin dan Lula dan Nana, bagaimana ini, angkat jangan, ini Mas Fajar telepon saya, bagaimana ini, kata Mbak Lia kepada Nana. Lalu sini juga mereka juga menyuruh kepada Mbak Lia jangan diangkat. Kalau diangkat nanti kita tidak bisa membuat kejutan kepada Kak Fajar, kata Nana kepada Mbak Lia. Dan di sini juga telepon dari Pak Fajar juga tidak diangkat, dan singkat cerita di sini Mbak Lia sama Tante Merlin juga pergi dari tempat itu, dan Nana sama Lula juga dia pergi untuk langsung ke kantor Cahaya Nanda. Di sini si Broko Kroni juga dia akan pergi kepada si Kehed Kelvin dan akan menceritakan semuanya kepada si Kehed Kelvin. Lalu di sisi lain di kantornya si Kehed Kelvin, si Priska juga sama si Alia Sate juga dia menceritakan semuanya kepada si Kehed Kelvin dengan kejadian bahwa Nana sama Mbak Lia tenang-tenang aja, tidak ada cekcok. Lalu si Kehed Kelvin juga dia menceritakan, sama saya juga melihat Dewa sama Nana malah dia mesra-mesraan, kata si Kehed Kelvin. Tapi saya sekarang punya rencana baru, kata si Kehed Kelvin. Lalu si Alia Siatul juga dia ngomong, rencana baru apa Pak Kelvin, kata si Alia Siatul. Saya punya rencana baru yaitu saya akan menculik Junior, kata si Kehed Kelvin kepada si Alia Siatul dan si Nurus Tunyung, si Priska. Si Priska juga dia sampai bolotot, dan si Alia Siatul juga dia sangat kaget dan dia juga langsung dia bolotot dan berdiri ngomong kepada si Kehed Kelvin, saya tidak setuju kalau Alvin dibawa-bawa, kata si Alia Siatul kepada si Kehed Kelvin. Pokoknya saya tidak setuju Pak Kelvin, kata si Alia Siatul. Tapi di sini si Kehed Kelvin juga dia ngomong kepada si Alia Siatul,
Junior itu bukan siapa-siapa kamu Alia. Kamu kalau mau balas dendam siapa aja kita harus bisa dimanfaatkan, kata si Cat Kevin kepada si Alia si hileud atel. Pokoknya saya akan minta bantuan kepada si Cat Tony. Saya akan tetap melaksanakan rencana saya, kata si Cat Kevin kepada si Alia si hileud atel. Lalu di sisi lain Dewa juga dia sudah beres meeting, dia langsung ke ruang kerjanya. Pas sampai ke ruang kerjanya Nana tidak ada. Dia juga sangat panik dan dia juga langsung mengambil HP dan langsung menelepon Nana. Lalu terlihat Dewa juga sangat marah. Nana ditelepon tidak diangkat. Di sini Dewa juga dia ngomong pasti dengan Fajar, kata batinnya Dewa sambil dia pergi dari ruang kerjanya untuk menuju ke ruang kerjanya Fajar. Lalu terlihat di sisi lain di sini Pasha sama Mbak Jihan dan karyawannya yang lain lagi menyiapkan untuk mendekorasi pernikahan Balia sama Pak Fajar di tepi danau. Pas dia lagi siap-siap tiba-tiba datanglah Pak Fajar. Di sini juga mereka juga untung dia tidak ketahuan dan Pak Fajar juga nanya kepada Pasha, ada apa ini kamu orang ini kok ada di tengah di sini semua, kata Pak Fajar kepada Pasha. Tapi di sini Pasha juga dengan sigap yang bisa mengalihkan pembicaraan Pak Fajar. Pas lagi dia ngobrol tiba-tiba datang juga Dewa. Dewa juga memarahin kepada Pak Fajar, dia menanyakan Nana. Di sini Pak Fajar yang lagi pening mencari cincin tidak ketemu, datang Dewa marah-marah. Kamu itu apa-apaan Dewa, kata Fajar. Tapi dengan sigap juga di sini Pasha juga ngomong kepada Dewa. Dewa, kamu itu harus tahu Pak Fajar dari tadi sama kita di sini. Kalau Nana itu mungkin pergi sama Lula karena Lula tidak kuliah hari ini, kata Pasha kepada Dewa. Lalu Pasha juga dia dalam batinnya, saya harus mengalihkan keamarahannya Dewa. Saya akan membicarakan masalah kerja sama Dewa. Singkat cerita Dewa juga pergi duluan untuk menceritakan kerjasamanya sama Dewa. Di sini Pasha juga sebelum dia mengikuti Dewa dia langsung nge-WA kepada Nana. Nana yang ada di taksi dia juga sangat kaget dan terlihat Lula juga mengasih ide kepada Nana. Di sini terlihat Pak Fajar juga dia akan pergi ke rumahnya Tante Merin. Tiba-tiba Mbak Jihan dia mencegahnya dan Mbak Jihan juga dimarahin oleh Pak Fajar. Kamu itu apa-apaan? Sejak kapan kamu mencegah saya? Kata Pak Fajar kepada Mbak Jihan. Pokoknya kamu kerjain masalah kerjaan kamu, jangan ngurusin saya, kata Pak Fajar sambil dia pergi menuju ke rumahnya Tante Merin. Lalu pas Fajar sudah pergi di sini Mbak Jihan juga langsung dia nge-WA kepada Malia mengasih tahu bahwa Pak Fajar akan datang ke rumahnya Tante Merin. Di sini Mbak Lia sama Tante Merin sudah sampai ke rumahnya, dia menerima WA dari Mbak Jihan. Mbak Lia juga menceritakan semuanya kepada Tante Merin dan Tante Merin juga menyuruh Mbak Lia masuk ke kamar. Biarin tante yang menghadapi menemui Fajar, kata Tante Merin. Lalu Mbak Lia juga masuk ke kamar. Lalu Mbak Lia sudah masuk ke kamar, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Tiada lain itu adalah Pak Fajar. Lalu Tante Merin juga dia membuka pintu itu sambil dia ica-ica baru bangun tidur sambil mangap depannya Pak Fajar. Lalu Pak Fajar juga disuruh duduk oleh Tante Merin. Lalu di sini Pak Fajar juga ngomong kepada Tante Merin, "Koko ada di rumah enggak, Tante?" kata Pak Fajar kepada Tante Merin. Lalu di sini Pak Fajar juga menceritakan masalah cincin itu dan di sini Tante Merin juga singkat cerita bagaimana kalau kamu menikah besok sama Cornelia, kamu siap nggak? Kata Tante Merin kepada Pak Fajar. Pak Fajar juga dia calawak sangat kaget dan senang. Jangankan besok Tante, malam ini juga saya siap. Ini yang saya tunggu-tunggu selama ini, kata Pak Fajar kepada Tante Merin. Di sini terlihat Pak Fajar juga dia tidak sadar bahwa di sisi lain ada yang melihatin dan mendengarkan pembicaraan dia. Tiada lain itu adalah Mbak Lia, dia menguping pembicaraan mereka. Lalu dalam batinnya Mbak Lia, benar-benar Mas Fajar ini pengen rujuk sama saya sekarang jadi tenang, kata batinnya Mbak Lia. Lalu Tante Merin juga dia ngomong kepada Pak Fajar, pokoknya kamu besok siap, saya akan kasih tahu, akan dikabarin besok, kata Tante Merin kepada Pak Fajar. Iya Tante,
Kalau gitu saya pamit, kata Pak Fajar sambil dia juga pamit kepada Tante Merin dan dia juga langsung pergi dari rumahnya Tante Merin. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 14 Januari 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BHSI semoga diberi kesehatan. Dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledat karena Mimin tos ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.